Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Saudaraku, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hidung berbau. Hidung berbau tentu di samping akan mengganggu penderita sendiri, tentu juga akan bisa mengganggu orang di sekitarnya. Kita akan membahas kenapa terjadi hidung berbau dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Saudaraku, hidung berbau bisa terjadi pada anak-anak, terutama pada anak balita, dan bisa terjadi pada orang dewasa. Nah, hidung berbau pada anak balita ini biasanya terjadi pada satu hidung, tetapi kadang-kadang bisa juga dua hidung. Karena biasanya hidung berbau pada anak-anak ini itu biasanya terjadi karena ada benda yang dimasukkannya ke hidungnya. Kita tahu terutama anak-anak yang berumur di bawah 3 tahun yang suka sekali memasukkan segala sesuatunya ke dalam mulut, hidung, dan telinganya. Nah, biasanya kacang atau biji-bijian itu dimasukkan ke dalam hidung sehingga akan terjadi pembusukan benda-benda itu di hidung. Nah, ini menimbulkan bau. Dan lebih berbahaya lagi adalah dimasukkannya ke dalam hidung itu baterai kecil, baterai jam itu. Ini berbahaya sekali. Karena di dalam hidung, karena bercampur dengan cairan hidung, tentu akan terjadi perubahan kimia pada bahan metal itu. Dan biasanya akan terjadi kebocoran dari baterai. Akan keluarlah bahan-bahan kimia di baterai itu, dan ini akan bisa menghancurkan dan merusak tulang-tulang hidung. Ini yang paling berbahaya. Paling tidak sekat hidung yang terbuat dari tulang dan tulang rawan itu bisa jebol. Oleh sebab itu, kalau ada anak-anak hidung bau, secepatnya dibawa ke dokter. Dan ini memang tidak bisa ditangani sendiri oleh keluarga. Paling-paling dicoba dulu disisihkan. Nah, biasa pada anak-anak yang di bawah 3 tahun kan sisih belum bisa. Tetapi kalau yang sudah bisa sisih, satu-satu hidung disisih. Tutup satu hidung, suruh sisih. Tutup satu hidung, suruh sisih. Kalau bendanya tidak terlalu besar, dia akan bisa keluar. Tetapi kalau bendanya besar, apalagi baterai jam tadi, dia sudah terjadi kebocoran dan sudah bereaksi dengan selaput lendir hidung, dia tidak akan bisa keluar. Ini berbahaya dan bisa merontokkan, menghancurkan tulang rawan dan mukosa selaput lendir hidung. Harus segera dibawa ke dokter. Nah, ini kita bicara dengan orang dewasa. Tentu penyakit-penyakit kronis yang kumannya sudah berubah, ya, kuman-kuman anaerob namanya, ini menimbulkan bau. Salah satu penyakit hidung yang menimbulkan bau pada orang dewasa adalah penyakit sinusitis namanya. Kita tahu kalau sinusitisnya sudah kronis, tentu kumannya sudah kronis dan biasanya menimbulkan bau. Ingusnya pun berwarna gitu ya, kehijauan, berbau dia. Nah, pada kasus ini tentu harus dilakukan pengobatan. Ya, pengobatan tentu harus melalui dokter THT khususnya. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan melakukan mencuci hidung. Ya, mencuci hidung tentu harus dengan garam fisiologis atau cairan infus. Ini bisa untuk sementara dulu mengurangi baunya. Tetapi biasanya pada kasus-kasus sinusitis yang berat harus dibawa ke dokter THT. Nah, ada lagi jenis sinusitis yang baunya yang luar biasa, yaitu sinusitis yang disebabkan oleh gigi berlubang. Tentu gigi berlubang bagian atas. Gigi yang berlubang artinya terjadi infeksi di akar gigi. Kita tahu bahwa akar gigi itu terletak di dasar sinus dalam pipi kita ini. Nah, ini baunya agak tajam, agak menyengat. Karena memang kumannya itu spesifik ya, anaerob. Nah, ini memang harus dibawa ke dokter THT dan nantinya tentu giginya harus diselesaikan oleh dokter gigi. Kalau masih bisa ditambal, kalau tidak dibuang gitu, baru selesai. Ini itu salah satu ya penyebab dari hidung berbau. Saudaraku, ada kasus yang menyebabkan hidung berbau, tetapi dia sendiri tidak bisa mencium. Kasus ini biasanya mengenai wanita
pertengahan baya, sekitar 20 tahunan gitu. Saraf-saraf penciumannya rusak, atrofi gitu ya. Dan dia menimbulkan kusta, keropeng yang terlalu banyak di dalam hidungnya sehingga baunya sangat kuat, sehingga cukup mengganggu orang di sekitarnya. Tetapi dia sendiri tidak bisa membau karena sudah terjadi atrofi dari saraf penciumannya. Nah, ini dilema sekali. Hal ini sangat mengganggu sekali, terutama pada kejiwaan si penderita. Orang lain menghindar karena berbau, tapi dia sendiri tidak bisa mencium bau itu. Bukan hanya bau busuk yang tidak bisa mencium, tapi semua bau dia tidak bisa mencium. Nah, penyakit ini tidak terlalu banyak dan biasa mengenai perempuan itu. Dan ini biasanya menyebabkan frustasi, bahkan ada beberapa kasus dilaporkan bunuh diri. Tetapi ini pengobatannya jangka panjang sekali dan biasanya dengan bertambah usia dia akan berkurang. Pengobatannya yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan mencuci hidung dengan cairan fisiologis secara infus. Itu dilakukan secara periodik terus-menerus. Kemudian kalau agak banyak kusta keropengnya dibawa ke dokter THT dan dibersihkan. Kemudian tentu diberikan obat-obat untuk merangsang pertumbuhan epitel. Karena pada kasus ini ya itu epitelnya nekrotis. Nama penyakitnya cukup bagus ya, tetapi penyakitnya cukup serius, yaitu Ozaena nama penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kita yang menderita penyakit Ozaena ini tidak berputus asa, dia akan sembuh sendiri nanti dengan bertambahnya usia. Lakukan cuci hidung setiap hari dan keropengnya kalau agak banyak bawa ke dokter THT. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.